CIS atau Clinical Information System. CIS atau Clinical Information System merupakan perangkat sistem informasi klinik yang dirancang untuk mendukung pengelolaan seluruh aspek organisasi dalam pelayanan kesehatan, baik dari segi klinis maupun non-klinis, dengan mengintegrasikan seluruh proses administrasi, pelayanan medis, manajemen bisnis, serta operasional klinik. Berikut, kita akan mempelajari tentang penerapan CIS dalam penanganan COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu, atau infeksi sistem pernafasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga menular dari manusia ke manusia. Gejala COVID-19. Yang pertama, gejala umum, pasien akan merasa demam, kemudian batuk kering, dan merasa kelelahan. Adapun beberapa gejala klinis yang dirasakan oleh penderita COVID-19, seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Dan juga ada beberapa gejala serius yang apabila tidak ditangani dengan segera maka akan mengancam nyawa pasien. Yang pertama yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Beberapa cara mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan rutin menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol seperti hand sanitizer. Berikut cara mencuci tangan yang baik dan benar. Perkiraan waktu mencuci tangan adalah 40 hingga 60 detik. Yang pertama, basahi tangan dengan air dan ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Jangan gunakan bagian belakang jari pakai dengan menggunakan teknik mengunci. Bersihkan juga bagian jempol luar dan dalam. Basahi tanganmu dengan air bersih untuk membilas sabun. Kemudian keringkan tangan dengan handuk. Jangan lupa keringkan keran air juga. Dan jangan lupa untuk menerapkan social distancing atau menjaga jarak minimal 1,5 meter antar sesama. Ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Cara memakai masker yang benar agar tidak terkena virus corona. Yang pertama, biasakan untuk mencuci tangan sebelum memegang masker. Kemudian periksa kondisi masker, pastikan tidak sobek, dan posisikan sisi berwarna di bagian luar. Jangan percaya hoaks bahwa masker itu tidak perlu dibalik ya. Sisi yang keras dan bisa ditekuk berada di atas. Tekan sisi atas masker agar bentuknya menyesuaikan dengan hidung. Kemudian atur sisi bawah menutupi dagu agar sesedikit mungkin menyisakan celah. Kemudian ganti masker sesering mungkin. Perhatian, jenis masker N95 memberikan proteksi lebih baik, namun kurang nyaman bila dipakai dalam sehari-hari. Kemudian selalu jaga jarak aman dengan orang yang sedang batuk atau bersin. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda saat batuk atau bersin. Tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atau tisu. Kemudian jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.
Cara penularan COVID-19. Yang pertama melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin penderita COVID-19. Kemudian melalui kontak pribadi atau menyentuh dan saling berjabat tangan. Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh hidung, mulut, atau mata sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Menurut CDC dan WHO, menyatakan bahwa COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Perhatian, jika Anda merasa demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Kemudian kenakan masker. Masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya kepada orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Pemeriksaan COVID-19. Yang pertama, menggunakan metode rapid test. Rapid test antibodi untuk mendeteksi antibodi imunoglobulin M dan imunoglobulin G yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua yaitu rapid test antigen atau swab antigen. Tes diagnostik cepat COVID-19 yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernafasan. Berikut prosedur singkat dalam pemeriksaan metode rapid test. Yang pertama, mengumpulkan sampel melalui darah perifer di ujung jari, kemudian diletakkan ke dalam strip rapid test dan diberikan zat pengemulsi, dan dalam beberapa menit akan muncul hasil. Kemudian yang kedua yaitu tes PCR atau polymerase chain reaction atau swab test untuk mendeteksi pola genetik DNA atau RNA dari suatu sel, kuman, atau virus termasuk virus corona atau SARS-CoV-2. Mengenal swab test atau PCR. Di Indonesia masih mengalami penambahan kasus baru COVID-19. Tes untuk mendeteksi infeksi virus corona penyebab COVID-19 menggunakan dua metode, salah satunya adalah metode PCR atau biasa disebut dengan tes swab. Pemeriksaan swab yaitu cara untuk mendapatkan sampel yang digunakan dalam metode PCR. Metode ini memerlukan waktu beberapa jam atau beberapa hari untuk menunjukkan hasil. Hasil akhir dari pemeriksaan tersebut akan menunjukkan ada tidaknya virus corona dalam tubuh seseorang. Kelebihan menggunakan tes PCR yaitu metode ini paling akurat untuk mendeteksi virus corona jenis baru. Sedangkan kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih rumit dan hanya bisa dilakukan di laboratorium dengan kelengkapan khusus. Beberapa prosedur pemeriksaan tes swab dan PCR. Yang pertama, pasien duduk di kursi, kemudian tenaga kesehatan akan sedikit mendorong kepala pasien ke arah atas dan memasukkan alat berbentuk seperti cotton bud, namun dengan ukuran yang lebih panjang ke dalam lubang hidung. Alat ini akan dimasukkan hingga mentok ke bagian belakang hidung. Teknik swab dilakukan untuk menyapu alat tersebut ke arah belakang hidung. Alat ini memiliki bagian ujung yang dapat menyerap cairan atau lendir yang terdapat di area tersebut. Alat akan berada di dalam area tersebut selama beberapa detik agar cairan terserap sempurna. Kemudian alat swab langsung akan dimasukkan ke tabung khusus dan ditutup dengan rapat. Kemudian tabung akan dimasukkan ke dalam wadah khusus dan selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan teknik PCR. Jika swab di hidung tidak memungkinkan, maka swab juga dapat dilakukan melalui tenggorokan. Selanjutnya, sampel yang telah diambil dan diperiksa dengan teknik PCR.
Yang ketiga, menggunakan metode tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan cek reaction protein. Berikut beberapa penjelasan singkat mengenai macam-macam alat tes COVID-19. Yang pertama, yaitu swab test. Metode PCR dilakukan dengan menyeka bagian hidung atau belakang tenggorokan. Hal ini sebagai upaya untuk mengambil sampel air liur atau mengumpulkan sampel cairan yang dari saluran pernafasan bawah. Yang kedua yaitu rapid test, menggunakan sampel darah untuk menguji apakah seseorang positif COVID-19. Hasil rapid test dapat keluar hanya dalam waktu 15-20 menit dan dilakukan di mana saja. Yang ketiga, tes cepat molekuler atau TCM. Pemeriksaan yang dilakukan menggunakan dahak dengan aplikasi asam nukleat berbasis cartridge. Tes ini akan menggunakan cartridge khusus yang bisa mendeteksi virus corona. Hasil tesnya dapat diketahui dalam waktu kurang dari 2 jam. Selanjutnya bisa menggunakan rongsen atau fotoraks, bertujuan untuk melihat citra paru-paru dan saluran pernafasan. Melalui rongsen dapat diketahui infeksi atau peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan dan paru-paru. Tetapi sama halnya seperti tes darah, rongsen juga tidak dapat mendeteksi keberadaan virus corona pada tubuh. Berikut perawatan mandiri yang dapat dilakukan pasien penderita COVID-19 tanpa gejala. Yang pertama yaitu lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Kedua, ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Kemudian istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri, serta berkonsultasi dengan dokter. Perhatikan gejala yang Anda alami dan segera mungkin hubungi dokter jika gejala memburuk. Penanganan medis yang dilakukan oleh dokter yang pertama yaitu memberikan obat untuk mengurangi keluhan dan gejala. Yang kedua, memasang ventilator atau alat bantu nafas untuk membantu memenuhi kebutuhan oksigen. Kemudian yang ketiga, memberikan infus cairan agar tetap terhidrasi dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang keempat, memberikan obat pengencer darah dan pencegah penggumpalan darah. Beberapa komplikasi COVID-19. Yang pertama yaitu pasien akan mengalami gagal nafas akut, pneumonia, gagal jantung akut, gagal hati akut, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, gangguan pembekuan darah, rhabdomyolysis, ARDS atau akut respiratory distress syndrome, shock septic hingga menyebabkan kematian. Pembuluh darah yang memberi pasokan darah ke jantung terhambat oleh lemak yang menumpuk di dalam pembuluh darah tersebut, atau biasa disebut dengan aterosklerosis, yang dapat menyebabkan terjadinya serangan jantung. Yang kedua yaitu tekanan darah tinggi. Yang ketiga, kardiomiopati, suatu kondisi yang mempengaruhi otot jantung. Dan yang ketiga yaitu gangguan irama jantung atau disebut dengan aritmia, di mana irama jantung tidak reguler. Untuk yang nomor 5, kerusakan pada katup jantung. Kerusakan pada katup jantung atau kondisi lain yang mempengaruhi fungsi dari katup jantung itu sendiri. Yang terakhir, penyakit jantung bawaan yang dapat terjadi sejak lahir dan mempengaruhi fungsi normal dari jantung. Untuk gejalanya di sini ada sesak nafas. Sesak nafas ini yang terutama terjadi setelah melakukan aktivitas. Kemudian merasa lelah pada sebagian besar waktu dan mudah
merasa lelah saat melakukan aktivitas, yaitu penurunan kemampuan untuk beraktivitas. Juga bengkak pada kaki atau pergelangan tangan, pergelangan kaki. Dan yang terakhir adalah jantung berdenyut lebih cepat dari biasanya. Kemudian untuk pemeriksaannya di sini ada pemeriksaan menggunakan tes darah. Pemeriksaan ini digunakan untuk melihat fungsi ginjal, hati, dan kelenjar tiroid. Total ultrasound atau pemeriksaan rongga dada ditujukan untuk melihat kondisi jantung dan paru-paru. Kemudian untuk pemeriksaan rekam jantung atau biasa disebut dengan EKG. Pemeriksaan rekam jantung ini ditujukan untuk melihat adanya kelainan pada aktivitas listrik jantung. Yang keempat, ekokardiografi. Ekokardiografi ini menggunakan gelombang suara untuk menampilkan gambar video dari jantung yang diperiksa. Kemudian CT scan dan MRI. Nah, ini digunakan untuk melihat kondisi jantung jika diperlukan. Untuk pengobatannya di sini membatasi aktivitas fisik, menjalani pola hidup sehat, mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Untuk pencegahannya di sini salah satu kunci dari mencegah terjadinya gagal jantung adalah menghindari faktor risikonya. Beberapa dari faktor risiko dapat dikonsumsi dengan atau dikontrol dengan perubahan gaya hidup serta mengonsumsi obat-obat tertentu bila dibutuhkan. Untuk perubahan gaya hidup yang dapat diterapkan mencakup menghindari merokok, melakukan aktivitas secara rutin atau berolahraga, mengonsumsi makanan yang seimbang, makanan bergizi seimbang, kemudian memastikan bahwa berat badan tubuh ideal kita, kemudian mengurangi minum minuman yang beralkohol, dan mengonsumsi gula dan garam dalam porsi yang cukup. Saya akan membahas tentang kanker payudara. Pengertian kanker payudara adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus, atau di saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Kanker payudara yang paling umum terjadi terbagi dalam beberapa jenis. Ductal carcinoma in situ adalah kanker ini tumbuh ductus dan tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. B. Lobular carcinoma in situ adalah kanker yang tumbuh di lobulus sama seperti ductal carcinoma in situ dan tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. C. Jenis kanker ini terjadi pada 70-80% kasus kanker payudara. Invasive lobular carcinoma adalah kanker yang tumbuh di dalam lobulus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya. Kanker ini terjadi pada 10% kasus kanker payudara. B. Jenis kanker payudara yang jarang terjadi adalah A. Angiosarcoma adalah jenis kanker yang tumbuh di pembuluh darah dan saluran getah bening. B. Penyakit Beckett adalah merupakan kanker yang tumbuh di puting payudara lalu meluas ke area hitam di sekitar puting. C. Tumor keloides adalah jenis kanker yang jarang tumbuh di jaringan payudara. D. Triple negative breast cancer adalah kanker yang menunjukkan hasil negatif. C. Gejala kanker payudara muncul benjolan yang keras dan tidak menyakitkan dengan tepian yang tidak teratur
atau benjolan bulat yang lunak dan lembut sebagai atau keseluruhan payudara, bengkak payudara atau puting terasa nyeri, puting tertarik ke dalam kulit payudara atau puting, jadi menebal, bersisi kemerahan, gatal, beruam, dan pada stadium lanjut kulit pada payudara tanpa khas, seperti kulit jeruk keluar cairan dari puting atau bukan nasi yang berwarna kuning, coklat, merah, dan bening. Salah satu atau kedua payudara berubah bentuk, puting berubah bentuk. Alat pemeriksaan kanker adalah 1. Mamografi, 2. USG payudara, 3. MRI, 4. biopsi. Cara mengobati kanker payudara: 1. Terapi radiasi, 2. Terapi hormon, 3. Homoterapi, 4. Prosedur bedah. Tuberkulosis. TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Gejala TB, gejala utama yaitu batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Sedangkan gejala tambahan, batuk bercampur dengan darah, berat badan menurun, demam meriang berkepanjangan, berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan, nafsu makan menurun, sesak napas, dan nyeri dada. Apabila Anda mempunyai gejala TB atau menemukan orang dengan gejala-gejala TB, segera periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Bagaimana sih cara TBC bisa menular? Kuman TB keluar ke udara pada saat penderita TB batuk, bersin, ataupun berbicara. Kuman TB terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan menuju ke paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Di dalam tubuh, kuman TB dilawan oleh daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh lemah, orang akan menjadi sakit TB. Dan apabila daya tahan tubuh kuat, orang tersebut akan tetap sehat dan terhindar dari TB. Pemeriksaan TBC. Yang pertama, pemeriksaan dahak. Dahak diambil 2 kali dalam waktu 2 hari. SP atau SS. Sewaktu datang di fasilitas kesehatan hari ke-1. Pagi hari setelah bangun tidur hari kedua. Sewaktu datang ke fasilitas kesehatan hari kedua. Yang kedua, ronsen foto dada. Pemeriksaan tambahan berupa ronsen foto dada bila pemeriksaan dahak hasilnya negatif, sedangkan gejala TBC lainnya ada. Berikut contoh gambar paru-paru yang terinfeksi TBC dan paru-paru normal. Yang ketiga yaitu tes darah atau tes kulit yang biasa disebut dengan tes mantuk. Dikatakan negatif apabila indurasi kurang dari 10 mm dan dikatakan positif apabila indurasi lebih dari 10 mm. Cara mencegah penularan infeksi TB. Yang pertama, tutup mulut saat batuk dan bersin. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan anak-anak. Yang ketiga, jangan meludah atau buang dahak sembarangan. Dan yang keempat, biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Bagaimana sih cara mengobati infeksi TB?
Pengobatan TB berlangsung selama 6-8 bulan yang dibagi menjadi 2 tahap. Tahap awal, obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan. Tahap akhir, obat diminum 3 kali seminggu selama 4 atau 5 bulan. Terapi obat yang digunakan bagi pasien TB. Yang pertama, isoniazid, yang kedua, rifampicin, yang ketiga, pirazinamid, yang keempat, etambutol. Diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan penyakit yang berlangsung lama atau kronis yang ditandai dengan kadar gula glukosa darah yang tinggi atau di atas nilai normal akibat tidak diserap oleh sel tubuh dengan baik. Jika tidak dikontrol dengan baik, akan menimbulkan berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Penyakit diabetes mellitus mempunyai 3 tipe, yaitu yang pertama, tipe 1, pankreas tidak mampu menghasilkan insulin secukupnya, memerlukan suntikan insulin untuk mengawal gula di dalam darah. Tipe 2 yaitu kelenjar pankreas tidak lagi mampu mengeluarkan insulin pada kadar mencukupi. Tipe 3 yaitu tipe gestasional diabetes mellitus, yaitu kencing manis yang menyerang ibu ketika hamil. Klasifikasi diabetes mellitus. Diabetes tipe 1. Komplikasinya yaitu 1. Hipoglikemia, 2. Hiperglikemia, 3. Penyakit jantung dan pembuluh darah, 4. Kerusakan syaraf atau nefropati, 5. Kerusakan mata, 6. Komplikasi kehamilan, 7. Disfungsi seksual. Penyebabnya bisa terjadi karena 1. Faktor genetik, 2. Faktor imunologi, dan 3. Faktor lingkungan. Klasifikasi diabetes mellitus tipe 2. Komplikasinya yaitu 1. Penyakit jantung dan pembuluh darah, 2. Kerusakan syaraf atau neuropati diabetik, 3. Kerusakan ginjal atau nefropati diabetik, 4. Kerusakan mata atau retinopati diabetik, 5. Gangguan pendengaran, 6. Gangguan kulit, dan 7. Penyakit Alzheimer. Penyebabnya bisa terjadi karena 1. Gaya hidup atau stres, 2. Usia, 3. Riwayat keluarga, dan 4. Obesitas. Selanjutnya yaitu klasifikasi diabetes mellitus gestasional. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, akan tetapi kondisi ini diduga terkait dengan perubahan hormon dalam masa kehamilan. Pada masa kehamilan, plasenta akan memproduksi hormon estrogen dan HPL atau human placental lactogen, dan termasuk hormon yang membuat tubuh kebal terhadap insulin, yaitu hormon yang menurunkan kadar gula darah. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan menyebabkan diabetes gestasional. Komplikasi pada bayi saat lahir seperti 1. Kelebihan berat badan saat lahir, 2. Lahir prematur yang mengakibatkan bayi kesulitan bernafas atau respiratory distress syndrome. Kondisi ini juga dapat terjadi pada bayi yang lahir tepat waktu. Yang ketiga, lahir dengan gula darah rendah atau hipoglikemia dan dapat mengakibatkan kejang pada bayi.
Jika bayi terserang hipoglikemia, dapat ditangani dengan memberinya asupan gula. Yang keempat, resiko mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 ketika dewasa. Komplikasi pada ibu hamil. 1. Hipertensi dan preeklamsia yang dapat membahayakan nyawa ibu dan bayi. 2. Beresiko terserang diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya atau malah terkena diabetes tipe 2. Berikutnya yaitu 10 gejala diabetes mellitus yang perlu Anda waspadai. 1. Sering buang air kecil, terutama pada malam hari. 2. Cepat merasa lapar dan dahaga. 3. Berat badan menurun dan juga sebaliknya nafsu makan juga bertambah. 4. Cepat merasa lelah dan mengantuk. 5. Mudah timbul bisul atau abses dengan kesembuhan yang lama. 6. Gatal-gatal, terutama pada kelamin bagian luar. 7. Kesemutan. 8. Gairah seks menurun. 9. Penglihatan kabur, ditandai dengan seringnya berganti ukuran kacamata. Dan 10. Ibu yang melahirkan bayi lebih dari 4 kg. Selanjutnya yaitu syarat-syarat diet diabetes. Yang pertama, energi yang cukup, yaitu 25-30 kalori. Yang kedua, protein normal, yaitu 10-15% dari kurang energi protein. Yang ketiga, lemak 20% dari kurang energi protein. Yang keempat, karbohidrat 60-70% dari kurang energi protein. Yang kelima, asupan serat 25 gram per jam, yaitu sayuran, buah-buahan. Yang keenam, cukup vitamin dan mineral. Rekomendasi makanan untuk penyakit diabetes mellitus. 1. Karbohidrat kompleks, yaitu seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong, dan sagu. Yang kedua, sumber protein rendah lemak, yaitu seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, lemak dalam jumlah terbatas. Yang keempat, makanan khusus diolah dengan cara dipanggang, dikukus, di-stuk, dibakar, dan direbus. Selanjutnya yaitu makanan yang tidak disarankan untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama, makanan mengandung gula sederhana seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, buah-buahan yang diawetkan dengan gula, susu kental manis, minuman ringan, dan es krim. Yang kedua, makanan dengan banyak lemak seperti kue, makanan cepat saji, dan gorengan. Yang ketiga, makanan dengan banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, makanan yang diawetkan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan gula darah. Yang pertama ada pemeriksaan GDP atau gula darah puasa. Pemeriksaan ini menguji jumlah gula darah dalam aliran darah setelah seseorang tidak makan selama 8-10 jam atau semalaman berpuasa. Hal ini biasanya dilakukan pertama kali di pagi hari sebelum sarapan. Yang kedua yaitu gula darah 2 jam pp. GD 2 jam pp adalah jenis lain dari pemeriksaan untuk diabetes. Tingkat gula darah diperiksa 2 jam setelah mengkonsumsi makanan atau minuman. Yang ketiga,
GDS atau gula darah sewaktu. Pemeriksaan darah yang dilakukan sewaktu-waktu. Pada gambar tersebut terdapat alat untuk mengontrol kadar gula darah kapiler yang disebut glukometer. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tes HbA1c. Apabila indikator HbA1c menunjukkan hasil lebih dari 6,5, maka yang bersangkutan menderita diabetes. Sedangkan di antara 5,7 sampai 6,5 masuk dalam kategori pradiabetes dan harus melakukan perubahan gaya hidup dan pola makan untuk mencegah penyakit diabetes. Cegah, obati, dan lawan diabetes. Yang pertama yang Anda harus lakukan yaitu jaga berat badan normal Anda. Yang kedua, rutin berolahraga 30 menit per hari. Yang ketiga, banyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, hindari konsumsi tembakau dan alkohol. Yang kelima, pahami resiko Anda dan ambil tindakan. Yang keenam, rutin periksa kesehatan. Yang ketujuh, patuhi anjuran dokter. Berikutnya yaitu cara perawatan kaki pada pasien penyakit diabetes. Yang pertama Anda harus lakukan yaitu cuci kaki setiap hari dengan air hangat. Yang kedua, keringkan kaki dan juga sela jari. Yang ketiga, gunting kuku. Gunting kuku ini tidak boleh terlalu pendek ya. Yang keempat, jaga kelembapan kaki dengan lotion. Yang kelima, ganti kaos kaki Anda setiap hari. Yang keenam, jaga kaki agar tetap hangat. Yang ketujuh, jangan jalan dengan kaki telanjang, harus menggunakan alas kaki. Yang kedelapan, gunakan ukuran sepatu yang sesuai, jangan terlalu longgar atau kencang. Yang kedelapan, gunakan ukuran sepatu yang sesuai, jangan terlalu kencang atau terlalu longgar. Yang kesembilan, bersihkan sepatu dari kotoran yang mengganggu. Terima kasih.